Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Nara, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Dodi kabarnya gimana? Alhamdulillah. Baik. Ini kayaknya jadi host kayaknya saya deh ya. Oke. Ini hari ini kita ada di podcast ngopi. Tahu nggak Pak ngopi itu apa kepanjangannya? Ngobrol pikiran. Dulu sih itu deh kayaknya Pak, tapi kita udah ubah deh berubah ya? jadi kayak ngolah pikiran. Oke. Nah, oke. Wah, keren banget nih. Tema Oke. kita hari ini kenapa bisa begini dari begitu. Kenapa bisa begini dan begitu? Dari begitu. Dari begitu. Ya. Oh, oke. Kenapa bisa jadi kayak gini? Dari Kayaknya begitu. temanya agak berat nih. Ya, berat ya kayaknya. Oke. Mungkin gimana? teman-teman udah tahu nih dari flyer kan, kalau Pak Dodi ini selaku CEO dari PT Syahdina Land. Ya. Mungkin udah banyak tahu kali ya, Syahdina Land itu apa sih, bergerak di bidang apa sih gitu. Ya. Mungkin tapi banyak juga yang belum tahu sih Pak. Coba deh, Syahdina itu sebenarnya apa sih Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini, saya tuh dulu awalnya nggak pengen punya usaha. Saya tuh dulu basically-nya tuh di karyawan. Jadi saya pengen jadi karyawan profesional dulunya. Tapi kesini-sini tuh saya terinspirasi dulu waktu masih kecil tuh ada tetangga saya gitu, orang tuanya tuh dia kontraktornya bangunan gitu kan, terus kayaknya keren banget gitu. Nah akhirnya saya kelama-lamaan tuh mikir bagus juga ya kalau bisa jadi developer gitu. Nah maka Syahdina Land ini kami dirikan waktu itu kami 3 orang gitu. Inisiator utamanya emang saya. Itu dirikan, kita pengen bikin developer perumahan. Jadi bagus, kayaknya keren gak sih kalau kita bikin perumahan gitu terus kita kasih ke orang lain lain seneng gitu kan, tinggal di rumah itu suasananya bagus, terus ya mungkin ya banyak kemudahan, ya beda lah dengan yang akhirnya mikir gini, ya udah deh, coba deh saya niatin Bismillah untuk jadi developer. Tadinya sih nggak punya jalan ya, belum punya jalan karena bingung ya, developer itu kan nggak segampang itu kan. Iya, nggak segampang itu. Dan juga pasti biaya untuk modalnya nggak gede banget gitu. Nah itu udah yang jadi awalnya itu udah mikir gitu. Biaya gede, terus gimana cara mulai ya, developer itu kan ya istilahnya ribet ya. Iya, ribet. Belum itu ngejualin rumahnya, terus belum nge-arrange manajemennya, terus lagi bangun rumahnya, bikin kawasannya, kan kita nggak punya basically. Kebetulan juga saya emang dulunya sih nggak ada hubungan, sekolah itu nggak ada hubungannya sama bangunan, properti apa nggak ada hubungannya, apalagi marketing ya nggak ada, karena kita orang IPS dulu. Gitu. Nah itu jadi ya alhamdulillah beberapa tahun setelah saya berhenti kerja waktu itu, saya sebelumnya sebelum berhenti kerja itu sudah pernah ketemu dengan salah seorang direktur developer ya. Developer perumahan dari Jakarta. Kebetulan saya waktu itu juga main di gadget. Jadi saya jualan gadget sambil kerja waktu itu. Iya, benar. Saya kan hobi ya, hobinya suka gonta-ganti gadget. Akhirnya dapat passion di situ. Ya jualan lah kecil-kecilan gitu. Akhirnya bisa jadi distributor. Nah ketemulah dengan developer tersebut dia membeli gadget itu untuk hadiah konsumen. Oh iya, jadi kayak bener-bener takdir kebetulan ketemu. Betul gitu. ya. Nah itu ya kodratnya alhamdulillahnya karena diniatin ya. Nah ini yang harus saya motivasi ke teman-teman itu, bahwa kalau kita punya niat, kalau kita punya impian, minta aja sama Allah. Benar. Minta sama Allah, masalah jalan itu Allah yang nentuin. Benar. Nah seperti tadi ini, saya dari gadget nggak nyambung ya, dari gadget, tahu-tahu tiba-tiba Ke properti. Iya, ke properti, ternyata gadget saya dibeli sama bos properti gitu. Nah dari situ saya banyak belajar dengan bos properti tersebut. Alhamdulillah saya bisa terapin sendiri. Masya Allah, luar gitu. biasa. Kalau boleh tahu Pak, tahun kapan ini Syahdina ini terbentuk secara resmi?
Oke, untuk resminya itu tahun 2014-2015 ya. Di awalnya itu waktu saya masih belajar properti itu masih namanya P-Property, personal property. Oh. P-Property itu saya bikin memang ya namanya seperti namanya ya personal property. Itu jadi dia satu-satu gitu. Jadi ada tanah, kita beli, kita kerjasama, dapat 1-2 coupling, kita bangunin. Terus akhirnya kita jual. Oh, jadi awalnya belum punya sendiri, tapi menjualkan punya orang dulu. Bukan, jadi Bukan. kerjasama. Oh, jadi iya, paham, tanahnya paham. milik orang lain, Ya, bangunan bagi kita fee bangun gitu ya ya. kita bagi, Oh, kita bagi paham, penjualannya gitu. Gitu. Itu awalnya sih. Nah akhirnya ngelihat kok bisa ya ada Sinarmas. Iya. Nggak boleh sebut ini ya. Tapi kan itu developer besar ya, lah developer ya. besar yang motivasi udah lah, sukses. Ya, motivasi. benar. Yang apa sih saya sebutin jadi motivasi saya jadi kayak Sinarmas, Ciputra gitu. Kok mereka bisa ya bikin Iya, benar. kayak Regency gitu. Akhirnya saya mikir gini, ya udah deh bismillah, mudah-mudahan saya dapat rezeki. Iya, benar. Saya pingin ngolah lahan yang bukan cuma 1-2. Tapi ngolah lahan yang lebih gede lagi. Iya, benar. Saya minta waktu itu 1/2 hektar. Wow. Qadarulahnya saya lagi nyari-nyari nih, nyari-nyari apa namanya lahan gitu. Begitu nyari-nyari lahan, saya tuh ingat kok susah banget ya nyari lahan, terus mahal apa segala macam. Ingat waktu beberapa tahun yang lalu itu saya pernah beli tanah gitu, 7 tahunan lah Benar, gitu. benar. Waktu masih zaman masih kerja ya, masih kerja gitu di perusahaan, beli tanah. Saya kok nggak ngurus, akhirnya saya coba nelpon orangnya, direspon dan ternyata ada suratnya. Begitu saya cek di sana, tanah saya itu kan cuma dapatnya paling 4-5 coupling ya. Iya. Pas saya ngecek di sana, saya ngobrol sama orangnya mau tanah tersebut. Dia bilang ya udahlah kita kelola bareng deh. Masya Allah. Gitu, kelola bareng dan tahu nggak jumlahnya berapa? Sama yang seperti saya minta 1/2 hektar. Masya Allah. Padahal saya mikirnya waktu itu rumah itu saya cuma punya itu kan ya paling sekitar 4 unit lah kalau dibagi gitu. Tapi alhamdulillah karena doanya mintanya 1/2 hektar Allah Benar. kasihnya 1/2 hektar. Nah itu yang terjadi alhamdulillah. Ya, nah, yang saya tahu nih Pak Dodi, Syahdinah ini kan properti syariah ya, Ya. beda dengan developer yang lain kan, Ya. yang menggunakan KPR gitu. Ya. Ada nggak kesulitan di dalam Pengelolaan. mengelola di bidang syariah ini? Ya. Dulu awal-awalnya memang pesimis ya. Iya. Nggak berani optimis ya waktu itu. Cuman waktu itu memang pertama-tama itu saya juga ngebantuin temen properti teman tuh konvensional waktu itu masih. Saya banyak belajar di situ. Setelah saya belajar dari situ, bantuin dan itu berkembang dan dengan apa namanya modal yang minim waktu itu ternyata bisa berkembang. Kenapa nggak kita terapin di syariah? Insya Allah pasti Iya, bisa. Nah saya berpikirlah di situ, saya cari searching ada nggak sih properti syariah yang tanpa bank pada saat itu. Akhirnya saya ngeliat ada dan saya ngeliat itu dulu pertama kali. Sekarang beliau itu ternyata memang bapak properti syariah Indonesia. Kalau dulu waktu masih saya pertama-tama ngolah itu masih belum apa-apa beliau. Cuma udah nerapin itu dan lumayan proyeknya 1-2 proyek itu udah jalan. Nah itu jadi inspirasinya. Ya, benar-benar. Alhamdulillah saya coba ngembangin dengan ilmu yang seadanya gitu. Ngembangin dan alhamdulillah berhasil. Sekarang udah bisa sampai 8 proyek. Masya Allah, luar Gitu. biasanya maha besar Allah. Iya. Oke Pak, dan ini sih Pak Naratu, saya tuh penasaran, sebenarnya banyak nggak sih lika-likunya dalam mengelola perusahaan ini yang Bapak sendiri, yang kita tahu teman-teman Bapak sendiri adalah founder dan juga sekaligus CEO di Syahdinah Land. Pasti kan Bapak yang tahu dari awal sampai sekarang Iya. Syahdinah itu masih berdiri seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kendalanya ya. Jadi kendalanya itu setiap proyek itu pasti ada ya, Mbak Nara. Jadi yang bukan hanya proyek ya, semua usaha ya Iya, pasti benar, kendala benar. ada. Kalau nggak ada kendala nggak akan belajar. Benar-benar. Kalau kita mau naik kelas aja itu kan mesti ujian Iya, dulu kan, ujian. ujian dulu. Nah
itu di properti waktu masih di awal-awal itu ya lumayan sih. Saya malah lebih parah itu yang pas pertengahan. Ya pas pertengahan itu, jadi yang dari kerjasama itu nggak terlalu, namanya juga kerjasama ya mungkin ya masalahnya itu ada di paling kalau miskomunikasi apa segala itu masih bisa diperbaiki lah, masalah komunikasi silaturahmi. Nah setelah sudah tidak membeli lagi, tidak bekerja sama lagi, kami membeli itu memang banyak masalah. Biasanya apalagi kalau di Balikpapan ini kan kredit banget ya, masalah pertanahan, di bidang pertahanan itu. Ya alhamdulillah karena kita niatin itu ngebantuin orang punya rumah tanpa riba, ya mungkin dari situlah Allah banyak kasih kemudahan, Allah kasih banyak pertolongan. Dan kita yakin aja gini, kalau emang ini nggak selesai, masalah ini nggak selesai, atau ini Allah nggak izinin, maka ya udah ini nggak bakal jadi apa-apa gitu. Allah akan kasih takdir yang lain gitu. Tapi kadarulnya ya Allah kasih jalan yang baik ke kita, dan akhirnya saya sendiri tadinya pingin punya core bisnis itu bukan di properti ya. Akhirnya sampai sekarang kita jadikan properti syariah ini core bisnis, unit bisnis yang lain itu jadi second bisnisnya atau penunjangnya. Jadi memang kendala udah pasti banyak banget, mana dari hal-hal fisik gitu ya, premanisme, ancaman apa segala macem itu juga terjadi. Tapi ya kita qadarullah, kita berharap bahwa segala sesuatu hal yang terjadi itu kan udah ditakdirin Allah. Benar. Jadi ya tinggal kitanya aja meyakini bahwa ya kalau emang jodohnya atau memang rezeki kita, maka tidak akan kemana-mana. Gitu. Benar. Jadi nggak usah khawatir, karena rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Kita tuh cuma cukup berusaha. Karena kita disuruh tuh cuma berusaha doang. Berusaha, berpikir kreatif gitu, inovasi. Hasil nggak usah dipikirin. Benar. Masalah hasil itu bukan kita yang tentuin. Kita udah lahir udah disuruh enak sebenarnya, cuma tinggal berusaha lagi. Tinggal berusaha aja. Udah ada jalurnya. Iya. Ini Pak, ada nggak momen dimana Bapak ngerasa, aduh, kayaknya gagal nih. Aduh, Bapak ngerasa di titik terendah dalam menjalankan ini? Kalau saya nggak pernah ngerasa posisi di titik terendah, karena kalau saya ngerasa posisi di titik terendah itu berarti saya harus melihat ke belakang. Artinya gini, orang yang nggak maju itu merasa dirinya gagal. Kondisi gini nih ya, kita misalnya tahun lalu kita nggak punya properti, mungkin atau kita hanya dapat 1-2 unit. Sekarang kita punya lebih banyak, artinya kan kemajuan ya. Iya benar. Kalau kita bilang kita di titik terendah atau kita ini sudah kondisi sulit, sebenarnya kondisi sulit itu yang lalu, bukan saat ini. Saat ini adalah kondisi yang kita harus hadapi, bagaimana kita jauh lebih berkembang. Jadi tidak ada kondisi titik terendah itu, sebenarnya itu kondisi yang lalu, bukan yang sekarang saat ini yang kita hadapi. Yang sekarang saat ini kita hadapi adalah kondisi yang mana kita harus memberikan kontribusi lebih besar. Benar. Jadi bukan kita sesali salah, karena kita udah lebih maju daripada yang sebelumnya. Gitu. Kadang kan gitu ya, orang mikir ini saya kondisi titik terendah. Review deh kondisi kamu saat ini sama kondisi yang lalu, kamu lebih baik apa lebih buruk? Kalau kamu lebih buruk yang saat ini, bisa dikatakan itu kondisi titik terendah. Gitu. Jadi saya nggak pernah merasa kondisi titik terendah ini, enggak sih. Ini bagi saya ujian untuk naik kelas itu. Semakin tinggi kita ujian, semakin kita ingin naik yang kelas yang lebih tinggi, maka ujiannya jauh lebih tinggi lagi, lebih susah lagi. Gitu. Luar biasa, Masya Allah. Ini nih Pak, Nara tuh penasaran juga. Kan dulu tuh berarti karyawannya belum sebanyak ini ya? Belum. Berapa cuman dulu itu
Cuman satu dua. Saya tuh udah berdua awalnya. Berdua Sekarang. teman-teman kuliah waktu itu. Teman kuliah itu nggak ada basically di bangunan apa nggak ada, malah jauh banget gitu. Tapi beliau tuh sama kayak saya, orangnya orang lain bisa kenapa kita enggak Iya, gitu. benar. Ya udah pasti bisa lah. Udah jadi coba aja terus. Dan sekarang udah lebih dari 30, Lebih 20. dari ya 50. Nah, Masya Dan Allah. yang di kantor aja itu udah 30-an. Belum yang di lapangan. Ya, insya Allah sih target kita sih sebenarnya goalsnya di Sadinaland itu dengan syariah sukses bersama umat sesuai dengan tagline-nya itu kita ingin menciptakan generasi-generasi penerus yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi karena biar bermanfaat untuk orang banyak. Karena kalau cuman kita doang yang nikmati, nih misalnya Nara punya usaha tapi cukup yang nikmati Nara dan keluarga Nara. Itu kan rasanya sayang banget waktunya gitu loh. Sia-sia karena kan buntut dari apa yang kita cari ini pinginnya nanti masuk surga kan, mati masuk surga. Kita pingin jadi pundi-pundi pahala. Pingin nanti kita mengumpulkan bekal kita nanti di akhirat. Nah, cara ngumpulnya gimana ya dari rezeki kita? Betul sih, betul. Rezeki kita sebenarnya semua yang kita lakukan ini itu rezeki. Dapat teman kayak Nara misalnya, mungkin baik maupun yang jahat pun juga rezeki sebenarnya. Dapat teman. Cuman kita nggak sadar rezeki itu selalu kita compare dengan materi. Enggak sih. Semua yang kita dapatkan itu rezeki. Nah, bagaimana caranya kita mengolah rezeki kita itu menjadi bekal kita untuk di yaumul akhir. Kan nggak mungkin orang itu ngumpulin uang banyak itu untuk masuk neraka atau dia untuk hidup abadi selama-lamanya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi dia ngumpulin duit itu sebanyak-banyaknya sebenarnya bukan untuk nikmatin hari itu aja, tapi bakal nanti dia nikmati di yaumul akhir. Karena kita yakin kan setelah kita hidup di dunia ini bakal ada kehidupan di akhirat nanti. Nggak mungkin kita tiba-tiba ya udah jadi debu gitu aja, nggak. Benar-benar. Oke Pak, kita singgung dikit sih Pak tentang udah banyak nggak sih Pak wilayah-wilayah yang Syahdina punya yang seperti kita tahu kan ada Nabawi 1 sampai 8 ya Pak? Iya benar, klaster Nabawi. Dan ada isu-isu ada untuk di luar kota juga yang mau buka di luar kota? Ya insya Allah karena untuk segmen yang di Balikpapan itu udah penuh, jadi kita kan menyediakan semua segmen ya. Insya Allah kita menyediakan semua segmen itu yang dari kalangan bawah sampai atas, mulai dari orang yang mau pilih di daerah pelosok atau daerah setengah kota atau perkotaan atau di daerah timur, barat, utara, selatan. Nah itu alhamdulillah untuk di Balikpapan itu udah kita penuhin. Jadi insya Allah lebih banyak kebermanfaatnya buat orang lain dan semua mungkin bisa nikmati ya. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah kebetulan itu udah terpenuhi dan masih sebenarnya ada beberapa segmen lagi yang kita punya tapi masih kurang, itu kita beri kesempatan ke teman-teman properti syariah yang lain. Jadi makanya saya kita Sadinaland itu udah nggak nerusin lagi setelah Nabawi 8 ini untuk di Balikpapan. Kita ekspansi karena biar lebih bermanfaat luas. Berarti Nabawi 8 The Ummah Project ini terakhir ya Pak untuk di Balikpapan? Untuk Balikpapan ya. Untuk Balikpapan karena secara luasan pun juga dia kawasan besar yang nantinya akan mumpuni ya banyak lah warga untuk di Balikpapan. Insya Allah cukup lah sekitar 100 hektaran tuh udah lumayan cukup. Gitu tapi sih. cukup kencang juga ya untuk The Ummah ini udah mulai banyak terisi ya Pak? Iya udah mulai banyak itu kalau dihitung-hitung dari target itu di tahap 1 tuh udah hampir sold out kan ini kan baru sekitar 7 bulan 8 bulanan. Jadi tahap 1 tuh udah hampir sold out. Udah sekitar 90% lebih itu sold out. Akan dibuka nanti di tahap kedua. Kita bertahap karena kebetulan juga manpowernya juga masih kita harus menciptakan manpower baru, orang-orang yang bergabung dengan Sadinaland, orang-orang hebat ya super team. Nah itu masih belum complete ya, belum lengkap. Oke. Mungkin itu aja sih Pak kalau dari Nara ya. Dan juga mungkin Bapak ada sedikit satu patah dua kata untuk motivasi kepada pemirsa juga. Oke. Iya. Kalau
saya sih lebih ke ini ya, motivasi ke teman-teman milenial ya. Jadi teman-teman milenial itu kan kadang gini ya, nyanyain waktunya ya, Iya, benar. buat hura-hura, buat nongkrong-nongkrong. Ya, semua sebatas sebenarnya gini, nongkrong pun kita itu bisa produktif. Jadi jadilah kaum milenial itu yang produktif. Oke, kita sukanya nongkrong. Nara juga suka Iya, kan? suka. Nongkrong. Saya pun juga suka nongkrong. Saya tuh nongkrongnya juga teman-teman milenial, teman-teman yang apa namanya, istilahnya mereka itu dalam lingkup saat ini adalah kaum-kaum yang generasi muda penerus bangsa gitu. Benar. Nah, itu saya sering nongkrong juga dengan mereka. Tapi saya motivasi ke mereka bahwa saya tuh dulu nongkrong sia-sia. Nongkrong cuman buat hura-hura, senang-senang, uang habis gitu kan, nggak produktif. Terus ya nyusahin orang tua, biasanya gitu tuh. Nyusahin orang tua. Nah, gimana caranya nongkrong yang produktif? Jadi milenial yang produktif. Caranya ya gini, sekarang tuh udah zaman gadget. Ya, benar. Zaman gadget ini udah bisa menghasilkan. Jadi kalian bergabunglah dengan beberapa orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang memang mengangkat teman-teman milenial ini untuk lebih produktif. Jadi HP ini nih, kayak contoh di Sadinaland, HP ini bisa jadi produktif. Dulu kita punya anak SMP itu dia sering main ke sini, kita motivasi. Dari HP-nya aja dia menghasilkan puluhan juta dengan berjualan di Sadinaland. Nah, programnya Sadinaland itu yang dibangun oleh Sadinaland itu programnya lebih ke digital. Jadi cukup duduk, masuk di grup, baca grup, disediakan toolsnya, flyer gitu, terus dikasihkan copywritingnya, tinggal bagi ke sosmed, viralin aja. Nanti ada aja itu yang nanya, kan semakin banyak kita nge-share, sebenarnya gampang modal nge-share. Digital marketing gitu kan. Iya, nge-share aja sosial media kalian, mana tahu bapaknya temen. Iya, benar. Atau temen kamu lagi dapat warisan gitu kan, bingung mau apa gitu, bapaknya meninggal gitu kan, bingung mau jadi apa. Oh ya ada rumah nih murah, saya dapat warisan 500 juta, ternyata ini nih murah banget, cuma 150 misalnya gitu, ya udah beli. Benar. Nah kita kan nggak tahu rezeki ya dari mana-mana. Nah apalagi zaman sekarang nge-share itu gampang. Kalau dulu orang harus pakai telepati Ya, harus sebar flyer ke jalan-jalan. Iya, sebar flyer yang di jalan-jalan udah susah banget kan. Susah banget. Sekarang apa susahnya? Coba tangan, lihat ini ikut di grup, sambil tidur bisa. Benar. Balasin konsumen. Nah, ngebalesin konsumen itu kalau kita nggak tahu kan kita bisa nanya atau kita bisa lempar dengan tim yang ada di Sadinaland. Ya, atau kita misalnya kita nggak tahu nih, kita belajar, minta diajari, lama-lama kita bisa cocokin gitu. Oke. Pak, kopinya boleh diminum nanti basi. Ini boleh diminum? Boleh, nggak pajangan kok ini. Masya Allah. Oke. Sesuai temanya ini ya, atau Ngopi. sesuai judul podcast ya. Ya, podcast Namanya ngopi. Jadi ngopi. harus ada kopinya. Benar. Oke. Kita lanjut aja nih Pak. Nara ini penasaran sebenarnya. Di luar kota itu di Indonesia kota apa aja sih Pak untuk target Shadina yang selanjutnya? Oh, untuk keluar kota. Saat ini kebetulan saya tuh ada lagi menjajaki untuk daerah Bandung ya. Jadi kebetulan alhamdulillah di daerah Bandung itu bersama dengan teman-teman musik, kebetulan saya ada bergabung di salah satu klub Musinin Club. Musinin Club itu komunitas dari yang didirikan DEF Foundation, Dewa Eka Prayoga Foundation, Kang Dewa. Didirikan, jadi isinya pengusaha-pengusaha itu, pengusaha-pengusaha seluruh Indonesia, pengusaha Muslim yang klubnya didirikan di beberapa bulan yang lalu itu. Nama klubnya Musinin Club. Jadi Musinin Club itu komunitas sedekah brutal.
Jadi kebetulan ya. Kenapa brutal? Jadi ya ayo. Kenapa Iya, brutal? Kenapa brutal? Jadi emang bener brutal. Orangnya sedekahnya ngambil posisi. Jadi kalau dia ada duit berapa gitu disedekahin semua gitu. Brutal. Termasuk pendirinya itu, foundernya itu Kang Dewa dengan Ustadz Randy, Kang Ustadz Randy. Itu Kang Dewa itu dia malah nyedekahinnya hampir seluruhnya deh. Dia cuma ngambil 5% doang. Masya Allah. Coba. Brutal. Itu tiap bulan brutal banget itu. Terus kadang kalau kita ngebagiin misalnya ada bantuan yang kekurangan dana gitu, Iya, di share di grup itu, mungkin hitungan sejam 2 jam gitu yang angkanya ratusan juta, puluhan juta gitu. Itu selesai. Saking brutalnya sedekahnya. Nah itu jadi motivasi saya di Nalen dan akhirnya memutuskan untuk membuka proyek itu di Bandung karena bersama dengan teman-teman yang masya Allah menurut saya itu hebat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di Bandung menjadi salah satu keberkahan buat Sadina Land dan orang-orang yang nanti mendapat berkahnya karena proyeknya Sadina Land. Untuk insya Allah di Bandung kita akan buat gitu. Dan alhamdulillah kadar lainnya udah ada beberapa proyek yang di Bandung itu yang lahannya itu emang ya insya Allah kita dapat kemudahan untuk bisa membuka proyeknya gitu. Ini goals Bapak sebenarnya untuk di Balikpapan untuk Shadina yang benar-benar lebih detail lagi gitu Pak. Itu tuh apa sih Pak? Oh, goals untuk Sadina Land. Oke. Sebenarnya Sadina Land itu goals utamanya itu tadi ya dengan karena tagline-nya dengan syariah sukses bersama umat, kita pingin memberikan manfaat untuk lebih banyak lagi terhadap umat, terhadap orang, terhadap masyarakat. Jadi kayak Sadina Land sendiri ya, mungkin proyeknya kan properti syariah ya. Proyek properti syariah itu orang kesannya mungkin yang boleh beli cuman orang Muslim doang gitu. Wah, ini syariah kan, syariah ya kesannya gimana ya? Agak serem-serem gitu ya. Maksudnya kalau dalam konteks hukum kayak potong tangan apa segala macam. Enggak sebenarnya. Justru syariah itu konsep yang adil. Jauh lebih adil daripada sistem-sistem yang lain. Jadi kalau di perumahan itu boleh, siapapun boleh punya rumah, boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia mengganggu ketentraman, kayak misalnya orang gila, gitu, itu nggak boleh. Gila atau dia, nah ini yang kita nggak boleh itu juga salah satunya di kaum LGBT ya. Nah itu kita nggak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti dia mempergunakan rumah itu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Azabnya ke kita gitu. juga. Dan iya itu larinya ke kita juga. Makanya kita nggak bolehkan. Bukan berarti kita mengkucilkan atau enggak. Kita justru pingin ya jangan sampai kita membuka peluang selebar-lebarnya. Jadi karena itu kan harusnya kita dekat dengan mereka itu sekedar untuk merubah mereka gitu loh, bukan untuk memberi kesempatan ini. Nah makanya di rumah ini kan riskan ya, kita kan nggak bisa ngawasin satu-satu. Lagi pula kalau dia udah dia miliki, kita nggak boleh intervensi gitu, karena bukan punya kita. Jadinya zolim kalau kita intervensi. Makanya kita harus protek benar-benar, jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu, jadi kami memberikan semua terhadap masyarakat itu, kalau selama kita bisa memberikan kontribusi, maka kita akan berikan kontribusi. Untuk daerah sekitar, warga sekitar, misalnya mungkin ada yang tadinya pingin jualan tempatnya sepi, karena ada kita kan tempatnya jadi rame gitu. Akhirnya ada orang yang beli di situ. Atau pekerja, mungkin kita bisa minta pekerja dari orang sekitar, misalnya security atau yang mengurus penagihan atau bikin taman, mengutin sampahnya. Itu nanti kita bisa minta orang sekitar dan itu nanti mereka bisa bekerja gitu di situ, dapat penghasilan.
Terus untuk yang di sekitar kantor gitu, ya kita memberikan kontribusi kita sering melakukan program CSR ya, jadi berbagi gitu, sosial dakwah. Sosial dakwah. Ya itu buat mereka juga sih di warga sekitar. Dan untuk di karyawan sendiri, untuk di teman-teman tim, kami nyebutnya tim ya, bukan karyawan. Kami nyebutnya tim. Kenapa? Kalau karyawan itu kesannya kan cuma antara bos dan anak buah, benar. gitu. Jadi ada gap. Kita enggak. Itu tetap harus dijaga antara pimpinan atau orang tua, antara yang muda dan yang tua, pimpinan atau bawahan, itu tetap dijaga. Tapi untuk kompakan tim, maka kita nggak bikin itu jarak, kita membuat jarak antara atasan dan bawahan. Karena bagi kami, kalau tidak ada tim, Susah ya. nggak ada perusahaan ini bakal susah. Dan tim itu yang membuat berkembang, bukan bosnya. Kalau bosnya itu hanya motivator sebenarnya, memfasilitasi ya. Ya, benar. Tapi tim itulah yang mengerjakan, dan tim harus dihormati, harus dijaga. Nah itu yang alhamdulillah, komunikasi yang alhamdulillah sampai sekarang di tim Sadinalen itu ya makin banyak sih orang-orang yang pada mau masuk ke Sadinalen. Ya mudah-mudahan sih kedepannya makin banyak orang lain yang kita bisa bantu gitu. Bisa bergabung di sini. Itu goalsnya sih ya, goalsnya lebih kebermanfaatan untuk orang banyak. Benar Pak. Gitu. Nara sendiri merasakan nggak gimana? Jujur. Saya tanya. Oke, jujur. Jujur sih memang di sini kekeluargaannya lebih dapat ya dibanding dengan perusahaan besar lain, profesional lainnya, karena kan memang kalau di perusahaan besar, di perusahaan profesional yang benar-benar nggak ada sangkut pautnya dengan syariah ya mungkin ya. Ya itu tuh antara bos ataupun dengan hanya kepala ketua divisi ataupun apapun itu benar-benar dengan formal gitu. Sedangkan ya alhamdulillah di sini kita bisa bercanda bareng, bisa juga saling sharing. Sharing is caring gitu. Ya, benar-benar banget. Jadi lebih dapat kekeluargaannya gitu sih Pak. Dan memang sih sebenarnya membuat kita jadi tidak kaku ya. Ya benar. Tidak kaku, dan kerja itu kalau enjoy lebih produktif. Lebih ketimbang kita bekerja dengan tekanan, tapi tekanan yang ada pada diri kita itu tidak membuat kita lebih baik lagi. Boleh, tekanan tuh boleh, memang juga penting ya. Kita juga bakal ngasih target ke teman-teman, tapi balik lagi yang dinilai itu usahanya, bukan hasilnya, karena prosesnya. Jadi karena hasil itu kita nggak bisa pungkiri, itu campur tangan Allah dan hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita minta dia harus begini, ya harus begini, harus jadi, padahal dia udah berusaha sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan apa yang kita harapkan, dia udah berusaha itu. Tapi hasilnya itu sudah nggak bisa kita tentuin, karena yang nentuin itu cuma Allah gitu. Ini gitu. Mungkin agak jauh lagi pertanyaannya, tapi dari tadi penasaran. Bisa nggak sih kayak kaum zilenial kayak kita ini, anak-anak zilenial itu tuh juga mau untuk ikut beli di sini di Syadina gitu. Karena kan kalau di developer lain itu pastinya ada batasan umur. Ada syarat tertentu. Ada syarat tertentu gitu. Batas pembeli minimumnya di umur sekian, maksimumnya di umur sekian. Tapi kaum zilenial ini juga tentunya udah dapat kerja, udah punya uang untuk bisa mampu lah intinya. Tapi ya memang karena persyaratan itu kan jadi lebih sulit. Nah, kalau di Syadina sendiri itu gimana Pak? Nah, justru itu value-nya di Sadinalen, emang kami pingin semua orang tuh punya rumah dari kalangan apapun. Misalnya nih, dari orang yang belum nikah sampai orang yang udah nikah, sampai orang yang uzur nggak punya rumah. Dari orang yang mungkin dia penghasilannya minim banget ya, penghasilan minim itu misalnya dia cuman bisa menyicil motor lah gitu. Dan bahkan kita bikin program itu, oh dia ini mampunya apa sih? Oh nyicil motor.
ada nggak sih ya nyicil rumah yang mirip nyicil motor? Ya udah kita bikinin. Akhirnya kita bikinin tuh, bener-bener. Jadi kita bikinin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan itu terbukti ada. Bahkan nih ada, alhamdulillahnya itu kita mengajarkan orang tua ya. Orang tua itu dia beli satu keluarga, bahkan ada anaknya itu yang baru kelas 3 SMA gitu, belum lulus. Dibelikan juga. Dipersiapkan untuk apa? Dia bayar cukup DP-nya, setelah itu dia ngangsur gitu. Karena ngangsurnya sangat ringan, begitu dia lulus sekolah SMK gitu, dia kuliah sambil kerja. Kuliahnya dibayarin bapaknya, dia kerja untuk nyicil rumahnya. Allah, luar biasa. Karena ya itu tadi kemudahan itu gitu yang kita buat. Nah, batasan maksimumnya juga ya memang ada sih, seharusnya memang kita batasin maksimum, misalnya yang udah tua banget ya gitu nggak bisa, tapi dia mampu. Nah kalau kita sih nggak gini, kita malah minta nanti keluarganya mana tahu kok dulu nggak panjang umur kan, jadinya kan hutang piutang ya. Iya. Nah itu turun ke keluarganya. Teman-teman. Nah gitu. Jadi teman-teman sendiri kalau mau beli rumah di Syadina aja nih. Insya Allah. Insya Kalau di Allah. Sadina Land, insya Allah Iya. semua bisa punya rumah. Ya, insya Allah amanah. Aman. Dan insya Allah kalau mau rumahnya itu kualitasnya bagus ya bisa beli ke Sadina Land. Oke. Jadi ya lebih baik lah. Itu. Nara sendiri kenapa nggak mau beli rumah? Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Mau tunggu dibeliin suami ya? Ya itu, jadi gini ya teman-teman, saya motivasi ya. Saya itu dulu beli rumah sudah nikah sih. Beli rumah itu sebenarnya udah nikah. Tapi dulu niatnya tuh sebelum nikah. Nah, kendala kenapa waktu sebelum nikah itu nggak bisa punya rumah? Karena salah satu faktornya adalah cicilan yang sangat mahal. Terus yang kedua, prosesnya susah. Ribet, saya nggak disetujui, nggak bakal disetujui. Terus yang ketiga, kondisi waktu itu mindset saya, ya udahlah, ntar juga ini bakal punya rumah gitu. Ya udahlah, kalau nggak punya rumah ngontrak. Nah mindset itu, nah itu harus dipatahin. Kenapa yang paling sering sih itu tuh? Ya udahlah, saya beli motor aja deh, gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, motor 3 tahun kemudian itu udah motor butut. Ya, benar. Tapi kalau kita masih nyicil rumah atau nyicil DP gitu kan, di Sadina itu ada programnya itu. 3 tahun kemudian itu rumah udah dibangunin, udah punya rumah dengan nilai ratusan juta. Coba bayangin. Yang tadi 3 tahun kemudian dapat motor butut, jadi motor butut. Ini enggak, kita nahan-nahan, nggak usah beli motor baru, beli pakai aja motor butut. 3 tahun kemudian tetap motornya butut, tapi dia punya aset ratusan juta rupiah. Keren nggak sih? Ya, keren. Karena memang kalau dipikir-pikir kan kalau harga rumah ini pasti naik ya Pak. Pasti. Pasti. Masih naik. Dibanding juga memang mobil, motor gitu. Iya, bener banget. Dan Jadi- itu yang memang sebenarnya saat ini yang teman-teman milenial itu harus kita buka pikirannya. Dan bayangkan anak yang dikasih kesempatan sama orang tuanya itu dibayarin DP awalnya gitu kan, sudah nyicil. Sampai sekarang alhamdulillah rumahnya sudah kebangun. Ada orang yang baru lulus sekolah, kerja, belum nikah, tapi udah punya rumah. Masya Allah, luar biasa. Coba, sekeren itu kan. Nah itu kalau dulu nggak bisa, sekarang ada Sadina Land, tenang aja. Oke. Nah, itu motivasinya ya. Jadi goalsnya Sadina Land itu pengen memberi manfaat ke banyak orang. Insya Allah di bulan depan itu ada pembangunan masjid di klaster Nabawi 5 itu, Masjid Abdurrahman bin Auf. Masjid itu nanti semua kalangan ada, terutama kaum Z, kaum milenial, terus generasi Z, Y. Nah, itu insya Allah di sana bisa sambil belajar, sambil beribadah, sambil makan gratis. Insya Allah luar Serius? biasa, Dina. Benar. Jadi nanti ada program itu. Sana doain kami mudah-mudahan lancar. Insya Allah di Amin, bulan ya depan tuh Rabbal sudah mulai pembangunan. Ini lagi proses persiapan rekrutmen kontraktornya atau pekerjanya nanti Insya Allah. Oke. Gitu. Oke, Nara mau singgung sedikit. Sadina ini membuka
juga untuk anak muda yang mau belajar digital marketing ya. Iya, betul banget. Ya, betul. Dan untuk teman-teman sekalian juga kalau tertarik terhadap digital marketing, kita juga buka kelas ya. Ada coachnya dari Syahdina Ya, sendiri. benar. Itu mungkin bisa langsung hubungin aja nanti ke admin Syahdina untuk ya kontak-kontak. Kita belajar digital marketing bareng, kita belajar desain grafis bareng. Benar. Itu sih. Dan itu semua difasilitasi sama Pak Dodi. Ya, insya Allah Biasa. Syahdina bakal memfasilitasi itu karena kita pingin teman-teman kaum Z, generasi Z, kaum teman-teman generasi milenial ini produktif. Karena sayang waktunya. Benar. Umur itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Dan sekarang itu sudah zamannya teman-teman itu yang muda itu justru lebih maju daripada kaum old. Benar. Jadi ya kalian tuh kalau mau sukses itu jangan nunda. Benar. Start now. Kalau untuk ke depan nanti kalau misalnya kita harus nantilah saya 2 tahun lagi saya masih mungkin hura-hura. Iya kalau nyampe umur yang pertama. Yang kedua bukan masalah itu juga. Iya kalau masih punya kesempatan. Betul. Kalau dapat kesempatan sekarang kenapa nggak diambil sekarang? Toh kalian masih bisa Benar. kongko-kongko, masih bisa senang, masih bisa ngumpul. Pertanyaannya, kalau kalian masih nunda-nunda tahun depan, bulan depan, atau nanti berikutnya, ada nggak masih kesempatan itu? Belum tentu punya kesempatan yang sama. Jadi emang kalau mau sukses itu sukses dimulai dari sekarang, bukan nanti. Nggak ada orang tuh sukses nanti-nanti, nggak ada. Benar. Sekarang. Dan juga kan memang kita ini udah generasi M, generasi Z itu kan udah di digital ya Pak. Semakin tinggi itu semakin eranya digital, apa-apa handphone, apa internet, semuanya internet. Benar. Dan semua sudah serba mudah. Iya, semua sudah serba mudah dan juga benar banget. untuk semua bisnis itu pasti mengenal internet sekarang. Iya, Pasti benar banget. untuk digital semuanya. Dan di Syahdina sendiri itu kelasnya gratis ya Pak? Gratis, Iya. gratis banget. Dan di luar itu mahal banget. Mahal. Bahkan kalau teman-teman itu, kalau saya dulu saya tuh dapatkan ilmunya itu harus ngebayar 5 juta. Per satu orang. Ada berapa orang teman-teman waktu itu ada 3-4 orang ada 20 jutaan tuh. Itu pun hanya 2 hari loh hitungannya. Nah, ini kita mentoring tuh sampai mau saya sendiri pun bakal turun juga ke teman-teman. Ada sesi yang saya harus turun, ya saya turun. Itu untuk nge-coaching teman-teman. Artinya gini, sebenarnya yang kalian dapatkan ilmu ini tuh bisa diterapkan dalam kondisi apapun. Benar. Maksudnya kalian mau buka usaha apa gitu itu bisa. Sambil belajar itu bisa. Meskipun nanti juga bakal ngenerapinnya itu untuk startupnya itu ada di Syahdina Land, ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu kalian bisa ngembangin di lain. Ya, benar. Gitu. Jadi ya datang aja ke Syahdina Land, insya Allah gabung aja dengan Syahdina Land. Kita ada program ini kebetulan Mbak Nara yang ini yang leadernya nanti tinggal hubungin beliau. Ya insya Allah teman-teman kaum milenial ini bakal jadi kaum yang hebat lah, produktif gitu. Bakal bisa jadi pengusaha semua. Saya yakin kok bakal bisa jadi pengusaha semua asal kalian mau meluangkan waktu aja. Kita. Oke. Kayaknya udah banyak yang kita obrolin deh Pak. Iya. Saya mau nanya nih sama Nara sekarang. Oke. Pertanyaan saya gini nih. Kalau kita mau sukses itu di usia muda itu apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya lebih ke mau memanage waktunya itu lebih banyak untuk belajar dibanding kita hura-hura gitu Pak. Ya benar. Dan sebenarnya persoalan tentang sukses di kedepannya itu tentang kita bisa bagi waktunya sih Pak. Waktu kita tuh berharga. Kita buang sekarang, di masa depan belum tentu kita bisa. Sama yang seperti Bapak bilang tadi, memang semua itu jelas dari waktu sih Pak. Iya benar. Gitu. Saya itu ini belajar pengalaman ya. Saya tuh mulai dari lulus kuliah itu, ya beruntungnya gini nih. Saya waktu kuliah di Malang waktu itu ya sama teman-teman saya ya. Dulu sama teman-teman inilah ya, ya suka juga ngumpul-ngumpul gitu. Teman-teman di sekolahan itu kan ya ada teman-teman ya borjuis lah dulu, kalau dulu kita ya di itu.
berjuis gitu. Jadi sukanya ngongkong-ngongkong, ngumpul, habisin duit orang tua gitu kan. Beruntungnya saya itu, saya malah jadi beruntung. Beruntungnya apa? Saya nggak lulus. Saya pas mau ngelanjutin ke semester 2 itu nggak punya duit. Bapak saya nggak punya duit waktu itu. Saya harus balik. Begitu saya balik, saya ngeliat teman saya kerja. Dapat duit sendiri. Coba dah kerja. Nah, dari situ saya kerja, ternyata wah alhamdulillah bisa ngumpulin dari ketimbang harus dapat duit dari orang tua kan, Iya, dan jumlahnya lebih kecil daripada yang kita dapatkan gitu. Ya udah akhirnya kerja, dan memang pendidikan juga penting. Jadi saya waktu itu kerja ambil kuliah, tapi di saat itu saya sudah jadi di teman saya tuh udah semester 2, 3, 4 itu masih belajar, saya jadi profesional. Karena Bapak mau menghabiskan waktu untuk belajar. Iya, belajar, dan saya memang bukan kutu buku ya. Saya bukan kutu buku, saya belajarnya itu langsung secara langsung praktisi. Jadi saya langsung praktek. Praktek itu saya dapat di dunia kerjaan, dan itu alhamdulillah membuat saya jauh lebih baik lagi menjadi tenaga profesional di saat itu. Jadi di tahun itu saya umur 21. Nara umur berapa? 20 tahun ini. 20. Saya 21 tuh sudah jadi supervisor. Masya 23 saya manajer. 22 ke 23 tuh udah manajer. Masya Allah. 23 tuh udah manajer. Terus umur 23, 24 saya berhenti. Berhenti kerja karena waktu itu saya juga ngerasa itu tidak worth it lah waktu itu untuk kerja situ gitu. Alhamdulillah setelah itu saya dapat kerjaan baru yang jauh lebih baik lagi. Nah, itu perjalanan. Jadi pelajarannya adalah start dari sekarang. Jadi jangan tunda kesuksesan kita. Mulai dari sekarang. Dan jangan takut kita mulai kesuksesan itu dari sekarang, jangan takut kita bakal kehilangan masa muda kita. Enggak, kita masih bisa jalan. Apalagi zaman sekarang lebih enak, kita bisa produktif dengan handphone. Sadinalen bakal ngajarin itu nanti. Wah. Gitu. Jadi teman-teman sendiri harus minat nih di Shadina, karena benar-benar semua tuh terfasilitasi ya. Dan juga di sini tuh membuka banyak peluang gitu untuk kita belajar lebih banyak lagi, untuk kita tahu sebenarnya dunia kerja itu seperti apa. Betul, gitu. betul. Di sini rata-rata semuanya tuh tenaga profesional ya Pak. Iya. Ada beberapa yang memang Sadinalen itu kan lebih ke menciptakan orang ya. Jadi menciptakan tenaga profesional. Jadi ada yang nggak tahu apa-apa. Dan jauh sekali dari basic pendidikannya mereka, itu alhamdulillah bisa jadi profesional di sini karena mau bersabar, mau belajar, mau terus berkembang gitu. Oke, kayaknya waktunya udah mulai mau sholat zuhur nih teman-teman. Iya, wah kita sudah nggak karena sejam nih ya. Iya, sejam. Mungkin Bismillah. kita tutup aja kali ya Pak ya. Ya, terima boleh. kasih teman-teman Terima kasih. semua. Nanti kita akan kembali di episode 2 dengan bintang tamu yang juga pasti memotivasi dan menginspirasi kita. Ya. Dan terima kasih Pak Dodi udah menyempatkan Sama-sama waktunya. Nara. Pak Dodi ini Semoga sibuk banget lancar. loh. Ya insya Allah saya juga besok saya udah nggak di sini, Iya, udah besok. harus ke Bandung. Nah, Pak Dodi ini bolak-balik Bandung Balikpapan ya? Iya. Iya. Bandung Balikpapan. Oke. Insya Allah lusa itu udah ada peresmian untuk peresmian masjid, termasuk masjid ini Abdurrahman bin Auf. Jadi ada seluruh Indonesia bakal kita bikin masjid Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kenapa namanya Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabatnya Rasulullah yang kaya, anak muda Ya, kaya. benar. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi kenapa dia bisa kaya? Karena dia yaitu tadi dia mulai kesuksesan itu dari awal, dan dia ingin memberi manfaat untuk seluruh umat. Mudah-mudahan masjid itu nanti bisa berkembang, Amin, amin, menciptakan generasi muda Muslim yang produktif, yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Semoga Amin, amin. Bisa di seluruh kota ya, 34 provinsi. Amin amin. Bismillah, insya Allah. Oke. Kita tutup aja Pak podcast hari ini. Ya, Podcast terima Ngopi, kasih. Ngolah Pikiran yang
pikiran dari Pak Dodi, pikiran dari saya semua sudah diolah dan Iya. semoga bisa menginspirasi teman-teman semua sih. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Di minggu depan mungkin. Minggu depan ya, insya minggu Allah. depan. Mudah-mudahan saya udah balik ke Balikpapan nih. Oke. Ya, mungkin dengan narasumber yang lain. Saya juga bakal sering-sering kok sharing nanti ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.